Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ada sebuah video, cukup berani orangnya. Beliau seorang muslimah, mungkin bisa disebut juga singa muslimah. Selain suaranya lantang, orangnya cerdas, di samping bisa mengundang perhatian. Seorang jago debat, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi karunia oleh Allah, insya Allah. Kalau melihat dari caranya berbicara, kalau melihat dari caranya menata bahasa dan lughatnya itu, beliau pasti adalah orang Sumatera Barat, Padang. Apalagi dengan panggilan khasnya Uni. Nah, di dalam video ini, Uni meletakkan Al-Quran di atas segalanya. Uni membeberkan sikap Islam yang sebenarnya dibandingkan dengan Oten. Bagaimana pembelaannya terhadap Islam dan Al-Quran ini tercermin dari ucapan-ucapannya. Nah, kita lihat di antara sebagian debatnya Uni ini, yaitu Ustadzah Uni yang ada di mana? Di TikTok ya. Saya sengaja ngambil di TikTok. Mari kita dengar bersama. Orang seperti mereka adalah orang darah Tuhan yang berperang. Beda apa sama kita siapa? Kita diwajibkan berperang melawan orang-orang yang menjadi negara kita, Pak. Ada berita di Al-Quran, Pak. Tanpa negara kita memerintahkan kita berperang, Pak. Al-Quran sudah lebih dulu mewajibkan kami berperang kalau kami berperang. Tanya Pak sama anak Tuhan ini, Pak. Bolehkah mereka? Enggak, Pak. Mereka mengasihi musuh, Pak. Orang-orang seperti kau ini yang munafik ya, darah Garuda. Kau cuma butuh darah Tuhan, menumpahkan darah untuk negara. Kau tidak mau dengan alasan apa? Kami tidak boleh. Kami kasih musuh. Apabila kita dapat kami pilih, kami kasih kanan. Kalau kami dijajah, kami kasih sekat sepeta tangan kami. Sekarang aku tanya sama kamu, seandainya negara Indonesia ini dijajah, kamu tidak ikut memerangi penjajah? Ini Uni Kenapa tidak bisa tegak menjawab lagi-lagi? Darah Garuda, nama seolah-olah nasionalis banget nih. Keren banget, nasionalis banget gue. Darah putih ini, background gue nih. Saya tak perlu ada gambar Garuda di sini. Saya tak perlu ada warna darah putih di sini. Tapi darah dan nyawa saya ini, tanpa Pak Jokowi mengatakan kalian wajib berperang, saya dalam agama saya wajib membela negara ini. Bela perang pun saya, mati pun saya ketika berperang, syahid bagi saya. Kau tanya, kalau kita dijajah, kau mau tidak berperang dengan kami yang masih sangat membela negara kita? Kenapa sulit kali kau menjawab pertanyaan kami, wahai saudara Kristen? Karena kami tahu ternyata kami tidak perlu berharap kepada saudara Kristen untuk membela tumpah darah kalau kita dijajah nanti. Dengar saudara Muslim, jangan terlalu berharap kepada mereka yang mengasihi musuh. Mereka tidak boleh benar. Mereka tidak boleh berperang melawan penjajah, karena bagi mereka adalah ajaran kasih musuh lebih utama. Mereka akan kasih nanti dengan penjajah. Karena ini bisa Garuda dulu dengan mau nanya sama Uni sebentar aja. Uni, ajaran mana, agama mana yang dibawa sama penjajah ke NKRI Uni? Mohon izin dijawab. Itu sejarah ya, sejarah kita tahu bahwa para penjajah rata-rata mayoritas beragama Kristen, itu satu. Jadi kalau kita, saya cuma di sini, saya tidak mau dalam topik yang lalu ya Bang Ibu ya. Konteks peperangan dalam Islam itu ada persyaratannya. Pertama, legitimasinya dengan syarat telah diizinkan bagi kalian berperang kalau kalian diperangi. Ya, itu satu yang harus kalian. Kalau kalian tidak terima keputusan kalian, kami mengucap ayat itu adalah ayat Al-Quran, bukan ayat penggal ayat yang turun ketika perjanjian
perjanjian Hudaybiyah. Ketika ada perjanjian Hudaybiyah, orang kafir musyrik melanggar aturan-aturan itu, maka Allah perintahkan mereka untuk dihabisi. Betul, karena dalam Islam pengkhianatan itu hukumannya sangat mengerikan. Betul, bahkan suami istri kalau mereka selingkuh sampai tidur berdua dan ada saksinya, hukumannya mati dirajam. Apakah Tuhan manusia saja yang begitu? Oh tidak, Tuhannya manusia yang seperti itu. Ya, Makanya itu Uni itu selalu menggabungkan agama dikaitkan selalu dengan negara, agama selalu dikaitkan dengan negara. Agamaku tidak mengatur banyak hal. Inilah beda kita. Agamaku jangan mengatur kenegaraan. Bahkan agamaku mengatur manusia mulai dari lahir sampai dia wafat. Agamaku terlalu berguna. Contohnya agamaku tidak berlaku di hukum negara. Sementara agama kami berlaku dalam kenegaraan. Agamaku tidak berguna. Bawa sama negara, sama agama. Mana yang dimiliki hukum negara atau agama? Hah? Hukum Mana yang agama. dimiliki hukum negara atau hukum agama? Dia kau diperintahkan untuk melawan penjajah membunuh kau ikut. Hah? Apa satu lagi? Kalau tahu, diam dulu saudara-saudara. Saya lagi sama Xiaoming. Saya lagi sama Xiaoming. Kau tak mampu menjawab pertanyaanku yang sangat simpel. Saya paling suka orang yang tidak mampu menjawab pertanyaanku. Saya mau ke Xiaoming dulu. Xiaoming, tadi diam dulu. Saudara Kristen pun juga ada di sini yang ingin berbicara. Dari tadi kau kasih kesempatan, tidak kau jawab. Gini, dengar teman-teman. Dan diam dulu, nanti kau kasih kesempatan. Ya, ini ada kawan kau Kristen ini. Ya, catat teman-teman punya pena, catat perkataan Xiaoming ya. Hukum agama lebih tinggi daripada hukum negara, betul Xiaoming? Hukum agama. Oke, catat teman-teman. Catat, mari kita buktikan. Kalau kita dijajah, apakah kau ikut berperang dengan kami, Xiaoming? Itu yang ingin saya jawab Uni. Saya lagi ngomong sama Xiaoming. Aku tanya sama kamu, gak mampu menjawab lagi. Uni kalau Saya tanya. Kau bilang kalau hukum agamamu lebih tinggi. Sekarang aku tanya, kalau kita dijajah, Pak Jokowi memerintahkan seluruh rakyat Indonesia wajib berperang. Kau ikut atau enggak? Ya ikut. Berarti hukum agamamu lebih rendah daripada hukum negara. Umi, masalahnya Hukum agama aja bisa kau bantah. Jadi mengikuti aturan Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih tinggi otoritasnya daripada Yesus kau. Uni sama negara. Dan Xiaoming bilang, udah selesai, kau udah butuh saudara muda. Jawab pertanyaanku, saudara muda. Ketika kami dijajah, kita dijajah. Kau mau menjelaskan tapi kau jawab pertanyaanku dulu. Jangan lari-lari. Ketika Indonesia dijajah, kau boleh tidak ikut berperang karena Pak Jokowi perintahkan kita berperang. Kau ikut atau tidak? dijajah dengan alasan apa? Kalau berperang demi kebenaran. Kopla, kalau yang namanya dijajah apa alasannya? Dijajah yang namanya penjajahan itu alasannya apa? Menguasai, masa ibu mau menjelaskan samamu? Pertanyaan saya adalah, ketika kita dijajah, kau sebagai Kristen boleh tidak melawan penjajah dengan cara mendor mereka? Demi kebenaran saya bersedia. Berarti kau telah melanggar aturan Tuhanmu. Ya, berarti kau yang tadi katanya mengasihi musuh, dilarang membunuh, kau langgar Tuhanmu demi mengikuti perintah Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi itu lebih tinggi ketimbang Tuhanmu. Kita Jokowi dulu sebagai warga yang sadar akan menjaga kita sendiri tanpa perintah Jokowi pun kita melawan. Oke, berarti kau mampu melanggar aturan Tuhan. Berarti tidak berlaku aturan Tuhanmu itu. Ketika Tuhanmu ajarkan perintah akan kasih musuh, tidak berlaku. Ini Tuhan sendiri bilang ini, siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan diselamatkan karena aku. Karena apa? Itu sudah jalan kebenaran dan hidup. Jadi siapa Kehilangan nyawa atau kehilangan saya bertanya bukan kau mau bunuh diri ya, beda. Saya bertanya ketika kau membunuh orang lain dan menyelamatkan orang negara ini melawan musuhmu, kita kau mengajarkan kasih musuh. Saya tanya, saya tanya udah simpel aja, gak usah kau kemana-mana. Dalam kisah kau diperintahkan kasih musuh. Ketika ada penjajah, kau boleh berperang atau tidak? ketika itu menjajah saya boleh berperang. Ya sudah, selesai sudah kalau
Islam, justru mendapatkan pahala kami kemudian ketika kami membela tanah air ini. Sementara di agamamu Yesus larang, tapi karena kau ikuti negara, maka hukum negara lebih tinggi kapasitasnya dibandingkan hukum Tuhanmu. Beri kesempatan untuk menanggapi Kamu punya pertanyaanku, tapi kenapa kalau jawab? Dari tadi kau masuk pertama, saya sudah dari respect. Kenapa? Kau sudah offside. Kau mengatakan, di Israel ajarin jadi kau nggak bawa data. Ya, satu sudah dari respect. Yang ini saya masih respect. Mana ada data bahwa Islam itu ajarannya hanya mengatur hubungan dengan Allah saja dan tanpa mengatur dengan manusia. Kau tunjukkan. Kau tahu hukum-hukum fikih lebih banyak hukum mengatur bagaimana hubungan dengan manusia. Sebaik-baik manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa menjaga kejahatan lisannya dan tangannya daripada tetangganya. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Sebaik-baik perempuan adalah paling patuh pada. Itu aturan untuk manusia. Kau ada kan itu seperti itu? Aturanmu cuma kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu. Mana parameter mengasihi? Tanya. Kalau ada orang lagi bete mengasihi sesamanya, itu masuk surga. Perbedaan diskusi sama Umi itu beda karena apa? Umi ini jawabnya loncat-loncatnya muncul pertanyaan. Udah, berarti kita yang mampu. Kalau orang nggak mampu turun. Kita butuh orang-orang yang mampu saja. Ya, biar saya. Itu dia diskusi antara Oten dan Muslimah Uni Rifa ya. Dari cara penyampaiannya menguasai benar kitab Alkitab, di samping logikanya yang luar biasa. Yang mudah-mudahan muncullah orang-orang seperti Uni ini, sehingga makin memperkuat posisi Islam. Mudah-mudahan Allah melindungi Uni dan keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.